Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Industri. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengantar atau pengenalan tentang kimia industri. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kimia industri? Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kimia industri terdiri dari dua kata, yaitu industri dan kimia. Yang dimaksud dengan industri itu sendiri merupakan suatu proses yang mengubah bahan baku menjadi produk yang berguna dan memiliki nilai tambah serta dapat digunakan secara langsung oleh konsumen. Produk yang dapat digunakan secara langsung oleh konsumen ini disebut dengan produk akhir. Sedangkan produk yang nantinya akan digunakan lagi sebagai bahan baku oleh industri lain disebut dengan produk antara. Kemudian apa yang dimaksud dengan kimia? Kimia merupakan suatu proses terjadinya perubahan identitas kimia yang ditandai dengan perubahan unsur penyusunnya dan atau perubahan massa molekulnya atau struktur molekulnya. Sehingga dapat kita simpulkan, kimia industri merupakan suatu bagian dari kimia terapan yang berhubungan dengan optimasi, pengembangan, dan pemantauan kimia dasar dalam proses yang digunakan dalam industri untuk memproduksi bahan kimia dan produk kimia. Selanjutnya, ruang lingkup dari kimia industri itu sendiri. Ruang lingkup dari kimia industri terdiri dari yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku berupa tambang, hutan, pertanian, laut, minyak bumi, dan udara. Untuk menjadikan suatu bahan baku ini menjadi produk, maka disinilah pentingnya kimia industri yang kita pelajari sehingga dapat menghasilkan produk berupa makanan, kesehatan, pakaian, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Karena produk yang dihasilkan dari industri ini merupakan produk yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya beberapa istilah yang harus kita pahami dalam kimia industri. Yang pertama yaitu reaktan, merupakan bahan sebelum terjadinya reaksi kimia atau biasa juga disebut sebagai pereaksi. Kemudian produk yang merupakan bahan dari hasil reaksi kimia. Kemudian reaksi kombinasi yaitu reaksi penggabungan reaktan menjadi produk dengan berat molekul yang lebih besar. Kemudian reaksi dekomposisi yaitu reaksi perubahan reaktan menjadi produk dengan rumus molekul yang lebih sederhana. Atau yang lebih mudahnya kita pahami, reaksi dekomposisi adalah reaksi penguraian, di mana terjadinya penguraian dari senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Beberapa komponen penting dalam industri, yang pertama adalah tenaga ahli, yang kedua bahan baku dan bahan tambahan, ketiga peralatan, yang keempat adalah energi. Di sini fungsi kita sebagai seorang analis adalah sebagai tenaga ahli yang nantinya paham terhadap bahan baku. Di sini kita harus paham apa bahan bakunya, bagaimana kualitas bahan baku, kemudian bagaimana cara analisisnya. Kemudian setelah kita tahu bagaimana cara analisisnya, berarti kita harus tahu juga alat apa yang harus digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai peristiwa kimia fisik yang terjadi dalam industri kimia itu sendiri. Yang pertama adalah pencampuran molekuler bahan-bahan dengan rumus dan struktur molekul yang berlainan. Contoh, di sini adalah misalnya kita ingin membuat garam NaCl. Misalnya kita dapat membuat garam NaCl itu dari NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl. Ini adalah bahan-bahan dengan struktur molekul atau rumus molekul yang berlainan. Yang kedua adalah perubahan fasa, di mana terjadi proses penguapan, pengembunan, atau pengkristalan. Yang ketiga adalah pemisahan campuran menjadi zat-zat penyusunnya yang lebih murni. Contohnya adalah di pabrik gula. Selanjutnya kita lihat beberapa industri kimia yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah industri kimia dasar.
di mana pada industri kimia dasar ini dia akan menghasilkan produk-produk atau zat kimia dasar seperti H2SO4, amonia, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah industri pengolahan minyak bumi. Pada industri pengolahan minyak bumi ini akan menghasilkan bensin, kerosin, bahan bakar penerbangan, kemudian juga solar dan minyak diesel. Kemudian industri petrokimia. Industri petrokimia ini mengolah zat atau bahan yang berasal dari fraksi minyak bumi. Kemudian selanjutnya industri semen dan keramik. Kemudian industri oleokimia. Industri ini mengolah zat atau bahan yang berasal dari fraksi minyak juga. Ini juga dari fraksi minyak, tapi ini dari fraksi minyak nabati. Selanjutnya industri agrokimia. Industri agrokimia ini memproduksi aneka pupuk dan bahan kimia lainnya yang berhubungan dengan tanaman. Kemudian industri makanan dan minuman. Salah satu contohnya adalah susu, gula, garam. Selanjutnya adalah industri pulp dan kertas. Nanti di industri pulp dan kertas ini membahas tentang proses pembuatan pulp hingga menjadi kertas. Yang akan kita bahas pada mata kuliah kimia industri ini adalah yang pertama tentang industri gula, industri makanan dan minuman, tapi khususnya atau spesifiknya adalah gula. Kemudian industri pulp dan kertas, kemudian industri semen dan keramik, selanjutnya industri oleokimia atau fraksi minyak nabati. Sekian penjelasan untuk materi kita pertemuan pertama. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.